Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Kartika Dwi Rahmawati. Saya dari Universitas Mercu Buana. Kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama, teori segitiga kecurangan milik Donald S. Creasy. Yang kedua, klasifikasi kecurangan menurut ACFE. Yang ketiga, cara mendeteksi adanya kecurangan. Yang keempat, deteksi kecurangan akuntansi berdasarkan pihak yang berkepentingan dengan informasi akuntansi. Yang selanjutnya, tanggung jawab auditor eksternal. Yang selanjutnya, isu hukum atas pertanggungjawaban keuangan meningkat beberapa periode belakangan ini. Dan yang terakhir adalah tanggapan saya mengenai kasus Jiwasraya dan Asabri. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai teori segitiga kecurangan milik Donald S. Creasy. 3 faktor dalam tindakan kecurangan yakni yang pertama, tekanan, yang kedua, adanya peluang, dan yang terakhir adalah rasionalisasi. Yang pertama, tekanan. Tekanan adalah adanya insentif atau tekanan atau kebutuhan untuk melakukan fraud, misalnya pada faktor ekonomi. Nah, yang selanjutnya adalah opportunity atau kesempatan, yaitu suatu kecurangan yang terjadi karena lemahnya pengendalian internal perusahaan, kurangnya pengawasan, serta adanya penyalahgunaan wewenang. Dan yang faktor terakhir adalah rasionalisasi, yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan. Nah, selanjutnya yang akan saya bahas adalah klasifikasi kecurangan menurut ACFE. Yang pertama, penyimpangan atas aset atau aset misappropriation, yakni penyalahgunaan atau pencurian aset atau harta perusahaan kepada pihak lain. Nah, penyimpangan aset ini adalah fraud yang mudah dideteksi. Kenapa? Karena sifatnya yang dapat dihitung. Nah, penyimpangan aset ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, penyelewengan terhadap aset berupa kas, misalnya penggelapan kas, penilapan cek dari pelanggan, atau menahan cek pembayaran untuk vendor. Yang kedua adalah penyelewengan terhadap aset yang berupa non-kas, misalnya menggunakan fasilitas perusahaan untuk kepentingan pribadi. Nah, klasifikasi kecurangan yang kedua adalah pernyataan palsu atau salah. Definisinya adalah tindakan yang dilakukan oleh penjabat atau eksekutif di suatu perusahaan untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya terjadi dengan melakukan rekayasa keuangan. Misalnya, yang pertama, memalsukan bukti transaksi. Yang kedua, mengakui suatu transaksi lebih besar atau lebih kecil dari yang seharusnya. Yang ketiga, menerapkan metode akuntansi tertentu secara tidak konsisten untuk menaikkan atau menurunkan laba. Dan yang terakhir adalah menerapkan metode pengakuan aset sedemikian rupa sehingga aset menjadi nampak lebih besar dibandingkan yang seharusnya. Klasifikasi yang ketiga adalah korupsi. Nah, yang termaksud di dalam kategori korupsi ini adalah yang pertama, penyalahgunaan wewenang. Yang kedua, penyuapan. Yang ketiga, penerimaan yang tidak sah. Yang keempat, pemerasan secara ekonomi. Nah, yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah bagaimana cara mendeteksi adanya kecurangan yang terjadi di suatu perusahaan. Yang pertama, memeriksa jajaran manajerial. Yang kedua, adanya keterkaitan dengan pihak eksternal. Yang ketiga, sifat organisasi. Yang keempat, laporan keuangan dan karakteristik operasional. Yang kelima, auditor internal. Dan yang terakhir
adalah auditor eksternal. Memeriksa jajaran manajerial. Nah, jajaran manajerial itu kenapa sih harus diselidiki? Karena untuk mengetahui tujuan mereka melakukan kecurangan. Lalu yang kedua, adanya keterkaitan dengan pihak eksternal. Nah, kenapa hal ini terjadi dan harus dideteksi? Karena salah satu cara yang sering digunakan dalam melakukan kecurangan adalah dengan memberikan bantuan pada organisasi, baik nyata maupun fiktif. Jadi, harus dideteksi adanya hubungan antara organisasi dengan lembaga keuangan, organisasi dengan individu, eksternal auditor, lembaga pemerintahan atau investor itu sendiri. Yang ketiga, sifat organisasi. Kenapa harus dideteksi? Karena untuk mengetahui seluk-beluk organisasi termaksud pemilik perusahaan. Yang keempat, laporan keuangan. Kenapa sih harus dilakukan pemeriksaan? Karena tanda kecurangan yang sering terdeteksi adalah adanya perubahan dalam laporan keuangan. Maka dari itu, laporan keuangan itu harus diperiksa. Yang selanjutnya adalah auditor internal. Nah, auditor internal di sini membantu pihak manajemen dengan memberikan analisa, saran, penilaian tentang kegiatan yang diaudit. Yang terakhir adalah auditor eksternal. Nah, auditor eksternal itu tugasnya dia adalah mendeteksi kecurangan dalam organisasi serta melakukan analisa jika auditor internal mengalami kesulitan dalam mendeteksi adanya kecurangan. Yang selanjutnya yang akan saya bahas adalah deteksi kecurangan akuntansi berdasarkan pihak kepentingan dengan informasi akuntansi. Nah, yang pertama itu yang akan saya bahas adalah gejala kecurangan pada manajemen. Nah, gimana sih apa maksudnya? Bagaimana cara mendeteksi pada manajemen itu? Yang pertama, timbulnya ketidakcocokan antara manajemen puncak, terus rendahnya moral dan motivasi karyawan, tingkat komplain yang tinggi terhadap organisasi atau perusahaan dari pihak konsumen, pemasok, atau badan otoritas. Yang keempat adalah terjadinya kekurangan kas secara tidak teratur atau terantisipasi. Yang kelima, menurunnya tingkat penjualan atau laba sementara utang piutang terus meningkat. Yang keenam, perusahaan mengambil kredit sampai batas maksimal untuk jangka waktu yang lama. Yang ketujuh adalah terdapatnya kelebihan persediaan. Yang terakhir adalah terdapatnya peningkatan jumlah jurnal penyesuaian pada akhir tahun tersebut. Nah, pihak yang kedua adalah karyawan atau pegawai. Mana sih gejala kecurangan yang terjadi pada karyawan atau pegawai? Yang pertama, pembuatan ayat jurnal penyesuaian tanpa otorisasi manajemen atau tanpa perincian atau penjelasan pendukung. Yang kedua, melakukan pengeluaran tanpa dokumen pendukung. Yang ketiga, pencatatan yang salah atau tidak akurat pada jurnal pada buku besar. Yang keempat, penghancuran, penghilangan, pengerusakan dokumen pendukung pembayaran. Yang selanjutnya, kekurangan barang yang diterima. Yang selanjutnya, kemahalan harga barang yang dibeli. Selanjutnya, munculnya faktur ganda. Dan yang terakhir adalah penggantian mutu barang. Nah, gimana sih dan apa tanggung jawab auditor eksternal? Nah, di sini saya akan membahas tanggung jawab auditor eksternal. Tanggung jawab auditor adalah untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan atau kesalahan. Kemampuan auditor untuk mendeteksi kecurangan tergantung pada faktor-faktor seperti kemahiran pelaku, frekuensi atau luasnya manipulasi, tingkat keterlibatan kolusi, jumlah individual yang dimanipulasi, serta senioritas individu yang terlibat. Nah, ketika auditor telah memperoleh bukti
bahwa adanya kecurangan di suatu perusahaan. Nah, hal ini penting untuk menyampaikan kepada tingkat manajemen sesegera mungkin. Auditor juga dapat melakukan komunikasi dengan badan pengatur seperti OJK dan penegak hukum jika kecurangan yang mengakibatkan kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan untuk menentukan tindakan yang tepat dalam kondisi tersebut. Tujuannya untuk memastikan langkah yang diperlukan dalam pertimbangan aspek kepentingan publik terhadap kecurangan teridentifikasi. Misalnya gini, meminta nasihat pengacara jika kasus kecurangan yang dihadapi menyangkut perusahaan yang listing di Bursa Efek sehingga perusahaan tersebut sahamnya telah dimiliki oleh publik. Nah, jadi auditor itu setelah mengetahui adanya kecurangan, dia dapat berkomunikasi dengan pihak manajemen dan dia dapat melakukan komunikasi terhadap OJK dan penegak hukum untuk mengetahui tindakan yang tepat dalam kasus ini, dalam kasus kecurangan ini gitu. Nah, isu hukum atas pertanggungjawaban keuangan yang meningkat beberapa periode belakangan ini. Nah, isu hukum atas pertanggungjawaban keuangan meningkat beberapa periode ini disebabkan karena banyaknya kasus kecurangan yang telah terungkap. Kasus kecurangan yang semakin meningkat dalam laporan keuangan di berbagai perusahaan menjadi perhatian khusus bagi auditor, kreditur, investor, dan lain sebagainya. Misalnya pada kasus warning sign maupun red flag yang diabaikan. Harusnya kasus tersebut menjadi tanda peringatan bagi stockholder atau pemangku kepentingan dalam memerangi fraud yang terjadi. Setiap manajer ingin mempublikasikan keadaan profit yang terjadi di perusahaannya dalam keadaan baik. Namun, adanya dampak negatif jika perusahaan tidak mencerminkan laporan keuangan dalam keadaan yang sebenarnya. Nah, jadi kan kalau misalnya perusahaan meninggikan profit atau mempublikasikan laporan keuangannya itu tidak sesuai dengan faktanya, berarti kan akan menimbulkan fraud atau laporan yang tidak valid. Nah, hal ini akan mengakibatkan kesalahan penyajian material. Meningkatnya kecurangan dalam laporan keuangan menjadikan para pelaku bisnis memanfaatkan hal ini untuk memanipulasi hasil usahanya sehingga laporan keuangan terlihat baik untuk misal stakeholder atau pemangku kepentingan atau pemegang saham. Nah, yang akan saya bahas selanjutnya adalah gimana sih tanggapan saya mengenai kasus Jiwasraya dan Asabri. Dalam melakukan pekerjaan, suatu KAP itu diawasi yang namanya P2PK yang melakukan fungsi pengawasan regulasi dan pembinaan. Jika audit yang dilakukan oleh KAP tersebut ditemukan tidak wajar, baik dalam hal kode etik maupun tidak terpenuhinya standar pelaksanaan audit, maka sesuai ketentuannya itu akan diberikan sanksi yang disesuaikan itu tergantung dengan kesalahan KAP itu sendiri. Nah, bisa bersifat teguran maupun pembebasan. Pembebasan praktik pada akuntan publik itu sendiri. Nah, kemudian ada juga namanya sanksi pidana. Nah, sanksi pidana itu akan diberikan kepada KAP apabila terbukti melakukan manipulasi atau pemalsuan data serta menjadikan pihak terasosiasi dalam kejahatan yang disebutkan sebelumnya. Jadi yang disebutkan pada kasus tersebut gitu. Nah, OJK mengeluarkan peraturan OJK nomor 13/PWK
OJK _03/2017 untuk mengatur pelayanan jasa akuntan publik dalam sektor jasa keuangan. Tentu disertai sanksi administrasi baik kepada pihak yang melaksanakan jasa keuangan maupun akuntan publik itu sendiri sebagai bentuk kontrol. Sanksi administratif yang dapat diberikan kepada pihak yang melaksanakan jasa keuangan antara lain teguran tertulis, peringatan tertulis, denda, atau pencantuman orang yang terkena sanksi dalam daftar pihak yang dilarang menjadi pemegang saham pengendali atau pemilik pihak yang melaksanakan jasa keuangan atau anggota direksi, dewan komisaris, atau pejabat eksekutif pihak yang melaksanakan jasa keuangan. Nah, bentuk pelanggaran yang dapat dilakukan oleh akuntan publik itu banyak atau bervariasi. Misalnya mulai dari keterlambatan penyerahan laporan, tidak memenuhi persyaratan dari OJK, tidak memenuhi jumlah SKP PPL, tidak memenuhi kondisi independen, atau tidak menyampaikan laporan dengan benar. Selain itu, pelanggaran yang dilakukan oleh seorang akuntan publik dapat memberikan jasanya baik atas temuan bukti pelanggaran yang bersifat pelanggaran ringan hingga bersifat pelanggaran berat. Berdasarkan PMK nomor 17/PMK.01/2008 dapat dikenakan sanksi administratif berupa sanksi peringatan, sanksi pembekuan izin, dan sanksi pencabutan izin seperti yang diatur dalam pasal 62, 63, 64, dan 65. Nah, demikian dulu nih presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.